Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita bersyukur karena satu bulan lamanya kita boleh lalui, khususnya di tahun 2020 kita boleh lewati dengan berbagai macam hal dalam hidup kita. Tentu harapan kita ke depan di tahun 2021 juga penyertaan Tuhan senantiasa boleh kita rasakan dan boleh kita nikmati. Maka untuk mengawali akan kegiatan-kegiatan gereja kita di tahun 2021, maka kita senantiasa juga untuk belajar firman Tuhan. Kenapa kita perlu belajar firman Tuhan? Karena dengan kebenaran atau mempelajari firman Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman, khususnya menghadapi situasi yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu harapan kami Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus belajar mengenal akan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari di dalam Bible study kita setiap hari Selasa sore. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan memulai, namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kasih setiamu di dalam kehidupan kami, khususnya kami jemaat gereja Eleos Malang. Pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami, boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh melalui tahun 2020 dengan penuh sukacita, sekalipun ada banyak hal yang silih berganti di dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan selalu bersama dan menyertai kami. Demikian kami yakin juga bahwa di dalam menjalani tahun 2021 ke depan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa boleh kami rasakan. Maka di kesempatan ini kembali kami menyerahkan waktu kami, di mana kami mau belajar firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan dan membimbing kami untuk mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah di dalam pembelajaran firman Tuhan di sore hari ini senantiasa boleh memimpin, menguatkan, dan menuntun kehidupan kami untuk mengenal Engkau dan juga menyingkapi segala keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan terus belajar, khususnya di dalam mempelajari kitab 1 Petrus, di mana beberapa waktu yang lalu kita telah belajar di dalam 1 Petrus sampai pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 12 kita telah pelajari. Maka pada kesempatan ini untuk sore hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Saya membaca kepada kita ayat firman Tuhan ini. Mari jemaat mengikutinya di tempat kediaman kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu,
Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, yang menjadi tema Bible study kita atau PA kita pada sore hari ini yaitu menderita karena kebenaran. Ya. Menderita karena kebenaran. Ya. Tentu harapan kita sebagai umat manusia, termasuk kita sebagai orang percaya, maka kita tidak ingin ada yang namanya penderitaan. Kita tidak ingin dalam kehidupan kita senantiasa berbagai persoalan terus menghantui hidup kita. Semua manusia ingin bebas dari penderitaan, ingin menikmati kebahagiaan, ingin menikmati sukacita, ingin menikmati yang namanya damai dalam hidup. Namun kita tidak boleh dan tidak bisa kita pungkiri bahwa kenyataan atau realita yang kita harus hadapi, kita alami dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia ini, pasti penderitaan itu tidak pernah kita bisa hindari. Berbagai macam jenis penderitaan yang kita bisa alami dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentu yang menjadi persoalan di dalam hidup kita bukan masalah penderitaan itu sebenarnya. Yang menjadi persoalan yang harus kita coba pikirkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang ada. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita ketika ada berbagai macam persoalan yang terjadi dalam hidup kita? Itu yang penting. Kita tidak bisa menghindari yang namanya contoh sekarang ini bencana alam. Karena kita tidak tahu bencana alam itu kapan terjadi. Kita tidak mungkin menghindari yang namanya, saya ambil contoh namanya kematian, ya, sakit penyakit, dan berbagai macam hal yang menimpa umat manusia. Kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi bagaimana respon kita di dalam menanggapi keadaan-keadaan yang terjadi itu? Maka kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang diajarkan oleh Petrus kepada kita, ya, di mana di dalam tema yang tadi kita ungkapkan yaitu menderita karena kebenaran. Coba kita lihat kembali di dalam ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bagian ini sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang apa yang namanya sebab akibat. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita akan menerima akibatnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka yang baik juga kita bisa alami dalam hidup ini. Kalau kita melakukan yang buruk, maka otomatis juga perlakuan yang buruk bisa kita alami. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan juga ingatkan kita. Apa yang hendak engkau ingin orang lain perbuat bagimu, itulah yang engkau lakukan bagi sesamamu. Maka berkaitan dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, disinilah Petrus mengingatkan kita, ya, tentang sikap yang tadi saya katakan adalah reaksi daripada sebab akibat.
Apa yang dimaksudkan di sini sekali lagi? Siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini dalam bentuk pertanyaan yang diungkapkan oleh Petrus sebenarnya. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Harapan bahwa kalau seseorang melakukan hal-hal yang baik dalam hidup, melakukan sesuatu yang benar dalam hidupnya, maka tidak mungkin hal yang jahat ia akan alami. Ketika seseorang melakukan hal yang benar dalam hidupnya, di dalam hubungannya dengan sesama, di dalam hubungannya antara misalkan antara tuan dan hamba, atau majikan dengan hamba, pekerja atau karyawan dengan pimpinannya, maka seandainya relasi itu berjalan dengan baik, maka otomatis yang namanya kedamaian, ketenangan itu pasti kita adakan alami. Tetapi kalau seandainya sesuatu yang buruk kita hadapi, sesuatu yang jahat kita alami, maka inilah yang menjadi perenungan kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Maka ada berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan yang kita bisa pikirkan Bapak Ibu dan Saudara. Dan menariknya di dalam bagian ini, di mana Petrus mengingatkan kita, kalau engkau melakukan hal yang baik, rajin berbuat baik, maka adakah orang yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu dan Saudara, di dalam menerjemahkan ayat ini, maka dikatakan di sini apa? Kalau kamu bersemangat dalam melakukan apa yang baik. Jadi ada kata tambahan atau penekanan penting di sini adalah kata semangat. Jadi bukan hanya sekedar berbuat baik, ya, melakukan apa yang benar, tetapi ada satu semangat yang berkobar-kobar dalam dirinya untuk bertindak yang baik tanpa mempedulikan ya, untung ruginya dan lain sebagainya, tetapi ia ada semangat melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Tentu semangat ini sangat diperlukan Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Karena di dalam bagian ini, di dalam tafsirannya menyatakan bahwa kalau semangat melakukan hal yang baik itu terus ada, maka itu akan menolong kita di dalam peningkatan rohani kita. Sebaliknya, tanpa semangat yang baik, maka mengakibatkan penurunan rohani. Simpelnya Bapak Ibu dan Saudara, kita ambil contoh misalkan di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Entah itu di gereja, entah itu di tempat kita bekerja, entah itu di dalam rumah kita, entah itu di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Maka kalau ada hal di mana kita melakukan sesuatu, tapi ala kadarnya, sekedar saja, maka itu juga akan memberikan dampak. Mungkin yang kita dapatkan juga sekedarnya saja, atau mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi coba kalau kita melakukan itu dengan semangat tanpa putus asa, maka ini akan memberikan kita kekuatan di dalam melakukan segala sesuatu. Demikian juga di dalam bagian ini berkaitan di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini. Ini sebenarnya satu tuntutan bagi kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Yaitu apanya Bapak Ibu dan Saudara? Bagaimana
kita sebagai umat Allah atau gereja ada semangat di dalam menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian gereja bisa berkembang, bisa bertumbuh. Bahkan Injil itu bisa disebarluaskan kemana saja. Maka dibutuhkan yang namanya semangat ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekalipun ada banyak rintangan, tantangan tadi yang kita hadapi, bukan berarti semangat kita harus kendor. Tidak. Mari kita terus bersemangat melakukan apa yang baik. Kemudian apa maksud selanjutnya dari bagian ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebenarnya Petrus mengingatkan jemaat yang dihadapi atau dilayani pada waktu itu. Ya, kalau kita kembali kepada situasi yang mereka hadapi, penderitaan yang terjadi bagi mereka, maka Petrus ingatkan, kalau engkau melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupmu, maka itu akan bisa mencegah yang namanya penderitaan. Kalau engkau melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, maka sebenarnya adalah mencegah untuk kita mengalami yang namanya penderitaan. Ya, kalau konteks kembali kita melihat di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana ada proses hamba dan tuan. Ketika seorang hamba melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan semangat yang baik, maka tuannya pasti tahu, tuannya pasti menghargai apa yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Sehingga tuannya tidak akan melakukan hal-hal yang mengakibatkan penderitaan kepada hamba. Tapi sebaliknya, kalau hamba itu tidak melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya, maka ia juga akan mengalami hal-hal yang kurang baik dalam hidup. Maka sekali lagi di dalam bagian ini, kalau engkau melakukan hal yang baik dalam hidupmu, lakukan itu dengan semangat. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 ingatkan kita, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan di dalam kitab yang lain juga Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab Amsal 16 ayat 7 mengatakan, ya, mari kita baca Amsal 16 ayat 7. Saya baca kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka dikatakan di sini, musuh sekalipun, maka Tuhan akan memperdamaikan itu dengan dia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam melakukan hal yang baik dalam kehidupan, mari kita dengan semangat yang luar biasa, kita melakukan itu sekali lagi bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Selanjutnya di dalam bagian ini, memang tadi seperti saya sampaikan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kita tidak bisa memungkiri juga bahwa sekalipun ada orang yang melakukan yang baik dalam hidupnya, namun ia tidak terlewatkan dengan yang namanya penderitaan. Itulah sebabnya di dalam ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia.
Petrus di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin mengingat tentang pesan Tuhan Yesus yang ditulis di dalam kitab Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi orang-orang Kristen sering menderita, bukan hanya karena pengakuan tentang iman mereka kepada Kristus, tetapi juga karena kemurnian hidup mereka. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa sering juga kita mengalami namanya penderitaan itu. Oleh karena apa? Kehidupan orang Kristen yang tulus, kehidupan orang Kristen yang jujur. Ia tidak mau kompromi dengan dunia ini. Ia tidak mau kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, dan ini sering menjadi celah atau celaan bagi orang-orang Kristen pada zaman itu. Karena mereka hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Mereka tidak mau hidup mengikuti pola dunia ini. Maka karena mereka tidak mau mengikuti itu, maka mereka sering diperlakukan tidak adil di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami yang namanya kebenaran. Tapi apa yang dilakukan dan apa yang dianjurkan Tuhan kepada kita, bahwa kalaupun itu terjadi di dalam hidupmu, kalau engkau melakukan yang baik dan kamu harus menderita itu, maka jangan bersedih. Engkau harus dan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena engkau menderita bukan karena dosamu. Engkau menderita oleh karena engkau melakukan hal yang benar dalam hidupmu. Maka di dalam menghadapi seperti itu, firman Tuhan ingatkan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jadi ketika kita sebagai orang percaya takut kepada Allah, maka apapun yang terjadi, maka kita tidak perlu takut. Kenapa? Kita tahu dan kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Orang yang takut kepada Allah, ia tidak akan perlu takut dengan situasi apapun. Karena ia yakin Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi dia. Itulah sebabnya di firman Allah mengajarkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk terus belajar memegang prinsip kebenaran, meskipun kita harus mengalami yang namanya penderitaan. Menderita demi kebenaran memang tidak enak, tetapi disitulah kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan menjadi putus asa, menjadi kecewa oleh karena kita menderita ketika kita melakukan hal yang baik dalam hidup ini. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan hal yang sesuai dengan apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Jadi itulah yang juga Tuhan nyatakan kepada kita. Maka ketika ada orang melakukan tindakan yang jahat sekalipun dalam hidup kita, maka firman Tuhan ingatkan, janganlah melakukan pembalasan untuk hal demikian. Serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak untuk melakukan tindakan pembalasan. Maka supaya kita terus terjaga di dalam hidup kita, maka firman Tuhan ingatkan. Tetapi ayat 15, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang berbuat jahat oleh karena penderitaan yang kita hadapi. Maka firman Tuhan ingatkan, kuduskanlah Kristus. Apa artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menguduskan Kristus itu? Di sini kita diminta untuk menguduskan Dia, menganggap Dia saja sebagai yang maha kudus dari yang kudus. Menguduskan namanya, menghormati kehadirannya yang paling kudus,
keramat di dalam diri kita, dalam segala kekaguman, hikmat, kasih, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mempersembahkan kepadanya pemujaan yang terdalam dari hati kita. Nah, disinilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Bagaimana niat hati kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, senantiasa tertuju kepada Allah. Senantiasa berfokus kepada Dia. Ketika kita menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan yang tahu segala apapun dalam hidup ini, maka apa yang jahat, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan hindari dari hidup kita. Orang Kristen harus mengkhususkan hatinya untuk Kristus, bukan untuk dunia dan segala konsepnya. Seperti Kristus yang rela menderita demi kebenaran, orang Kristen juga harus rela menderita demi kebenaran. Karena apa? Karena kita ini adalah pengikut Kristus, meneladani Kristus dalam hidup kita. Maka ketika kita pun akan mengalami yang namanya penderitaan, itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita telah menjadikan Kristus Raja di dalam hidup kita. Ya. Karena iblis tidak akan senang ketika kita menjadikan Kristus penuntun hidup kita. Maka ia akan dengan berbagai macam cara melakukan segala sesuatu sehingga membuat kita hidup di dalam keputusasaan dan akhirnya kita melakukan hal yang salah dalam kehidupan kita. Tapi mari kita senantiasa mengkuduskan Kristus itu, mengagungkan Kristus dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat. Itulah sebabnya di dalam kaitan selanjutnya Petrus ingatkan bahwa sebagai orang Kristen dalam hidup sehari-harinya, di dalam ayat yang ke-15, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita sering diperhadapkan dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Mengapa kita harus percaya Yesus? Mengapa kita memegang teguh iman di dalam Yesus? Mengapa kita harus yakin bahwa jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus? Sering dunia bertanya untuk hal-hal yang demikian. Maka sebagai orang Kristen diharapkan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita siap sedia pada segala waktu. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebagai orang Kristen seharusnya siapapun kita bisa memberikan pernyataan iman percaya kita ketika ada orang-orang lain yang bertanya kepada kita. Jadi kalau hal yang aneh bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau misalkan kita sebagai orang percaya hari ini, mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang percaya, tetapi ketika ada orang-orang yang bertanya kepada kita tentang iman kita, tentang siapa Yesus, mengapa Yesus adalah juru selamat kita, tapi kita bingung untuk bisa memberikan jawaban-jawaban atas itu, atas pertanyaan itu. Maka di dalam firman Tuhan dia katakan kepada kita, engkau harus siap sedia pada segala waktu. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Kita harus bisa menyatakan kepada dunia ini siapakah Yesus itu. Mengapa kita tidak boleh kompromi dengan hal-hal dunia? Mengapa kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan?
Kenapa kita yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan satu-satunya juru selamat? Sudah seharusnya kita bisa memberikan pertanggungjawaban itu. Dan kalau kita masih belum, Bapak Ibu dan Saudara, disinilah waktunya kita terus belajar melalui Bible Study ini. Kita belajar, kita boleh bertanya jawab. Hal-hal yang kita tidak mengerti di dalam iman kekristenan kita. Kita boleh bertanya. Sehingga dengan kita bertanya, kita semakin diperdalam, diberikan pemahaman-pemahaman, diperlengkapi. Sehingga ketika suatu waktu ada orang yang bertanya kepada kita, maka kita tidak menjadi orang yang canggung. Kita tidak menjadi orang yang ragu. Tetapi kita bisa menjadi orang yang mempertanggungjawabkan iman percaya kita itu. Maka saya ajak kepada kita Bapak Ibu dan Saudara untuk terus rajin belajar firman Tuhan. Jemaat Tuhan di tengah-tengah kondisi zaman sekarang ini. Mungkin ada orang juga yang mempertanyakan tentang Tuhan. Di mana pemeliharaan Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Maka sebagai orang Kristen kita harus bisa memberikan jawaban. Bahwa apapun yang terjadi itu pun di dalam kendali daripada Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan. Bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan. Itu semua seizin daripada Tuhan. Bahkan kalaupun itu terjadi hal-hal yang buruk bagi kita. Yang kita pikirkan itu adalah hal yang buruk. Tetapi endingnya Tuhan berkata, semua itu adalah baik bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini mengajak kita untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Iman Kristen kita adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan iman yang membabi buta. Maksudnya di sini, kalau Yesus itu juru selamat, yang penting aku selamat karena sudah percaya. Tapi kita harus bisa memberikan bukti, kita harus bisa memberikan sebuah tanggapan yang baik dan benar. Sehingga keyakinan kita tentang juru selamat kita, keyakinan kita tentang keselamatan kita adalah kokoh adanya. Dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan kita, di mana kita tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Ya. Bahkan dikatakan di sini, siap sedialah pada segala waktu. Ya. Jadi kapanpun Bapak Ibu dan Saudara, entah itu siang, entah itu malam, di mana kita bertemu dengan orang, di mana ada orang yang bertanya kepada kita, karena kita juga tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi sebagai orang Kristen kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya. Adanya keteguhan kesetiaan dalam diri orang percaya, sehingga dengan berani memberikan alasan untuk iman mereka. Ya. Jadi keteguhan kita, kesetiaan kita, keyakinan kita yang pasti. Orang-orang Kristen harus bisa memberikan suatu pertanggungjawaban tentang pengharapan mereka. Baik demi pembelaan dari kebenaran maupun demi kebaikan dari orang yang memintanya. Ya, jadi apa maksudnya ini Bapak Ibu dan Saudara? Kita harus bisa memahami. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, ada dua kemungkinan. Dia ingin mencobai kita. Apakah kita mengerti tentang apa yang kita percaya? Atau kemungkinan yang kedua adalah dia ada rasa rindu dalam hatinya untuk mengenal tentang apa yang kita percaya. Kalau di dalam pernyataan yang pertama tadi, di mana dia ingin mencoba kita, ya kita tidak ada masalah. Ketika kita mengerti, ketika kita memahami, kita bisa menjelaskan mengapa kita harus percaya. Tapi kalau berkaitan dengan pertanyaan kedua, maka juga kita bersyukur ketika dia merindu untuk mengenal akan juru selamat kita. Maka itulah kesempatan yang baik bagi kita memperkenalkan tentang Tuhan Yesus.
Sehingga orang yang bertanya itu, orang yang meminta pertanggungjawaban itu, ia bisa diselamatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di dalam ayat ini, mari kita senantiasa siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Tentu di dalam bagian ini diingatkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang percaya, maka marilah kita memberikan pertanggungjawaban iman kita itu dengan apa? Penuh kelembutan, lemah lembut. Ya. Ini bicara tentang kerendahan hati, bukan kesombongan. Ya. Kita bisa memberikan jawaban, ya, dengan tegas dan lain, tapi dengan disertai dengan kerendahan hati. Kita harus bisa melakukan dengan hormat, yaitu apa? Dengan bijaksana. Ya. Kadang-kadang kita bisa temukan Bapak Ibu dan Saudara, ya, banyak orang yang ngeyel, ya, mempertanyakan tentang iman kita, meragukan tentang apa yang kita percayai. Nah, disinilah kita harus bisa memberikan pertanggungjawaban itu dengan penuh kelemah lembutan. Bukan berarti kita tidak boleh tegas-tegas, tetapi dengan lemah lembut. Ya. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan penuh kerendahan hati. Ya. Kita juga harus bijaksana di dalam melakukan ini Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi, tujuannya, yang pertama, kalau ia bertanya kepada kita, sebagai orang percaya kita bisa memberikan jawaban yang pasti. Yang kedua tadi saya katakan, kalaupun ia bertanya, mungkin ia ada kerinduan untuk memahami, untuk mengenal akan apa yang kita percaya. Maka itulah kesempatan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara untuk memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. Ya. Maka di dalam akhir itu dikatakan apa? Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni. Bukan dengan maksud yang baik, bukan dengan tujuan yang jahat, bukan tujuan yang tidak benar, tetapi dengan hati yang nurani yang murni. Kalau menarik di ayat 16, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dan menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini kepada kita, kalaupun kita harus mengalami yang namanya penderitaan oleh karena kebenaran yang kita lakukan, maka jangan bersedih, tetapi singkapi itu dengan bahagia, dengan rasa syukur. Sikapi itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena itulah ya, yang baik yang dikehendaki Allah bagi kita. Tentu segala sesuatu Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya, mari kita terus melakukan apa yang berkenan, apa yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya melalui pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini boleh menolong kita Bapak Ibu dan Saudara untuk terus berkobar-kobar di dalam mengikut Tuhan. Menderita karena kebenaran bukan sesuatu hal yang membuat kita sedih, tetapi menolong kita untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore ini kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami pelajari, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami imani, kami tetap teguh. Dan kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami percayai itu ya Tuhan. Sehingga ketika dunia mempertanyakan itu kepada kami, kami bisa menyatakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Berkati setiap jemaat-Mu, biar mereka terus bertumbuh
di dalam belajar firman Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan belajar firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekian saja untuk pembelajaran kita di dalam belajar firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Dan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau ditanyakan, silakan mengirimkan kepada saya melalui WA Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati.